Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kita kembali lagi di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita, materi mata kuliah manajemen operasi lanjutan. Saya harapkan kita semua dapat belajar bareng di sini mengenai materi yang baru ini, dan saya akan sampaikan dengan slide ya, slide PowerPoint. Kita akan coba pelajari temanya kali ini mengenai performance kuantitatif. Bahasan minggu kemarin kita sudah bahas mengenai supply chains ya, dimana di situ supply chains itu bisa jadi hal yang sangat rumit karena bisa lewat batas-batas negara, kemudian batas-batas benua. Nah, kalian sudah saya share ya, setiap kelompok mendapatkan materi supply chain perusahaan apa. Nah, itu semuanya perusahaan internasional, sehingga kalian harus bisa pahami nih rantai pasoknya seperti apa dengan cara melakukan riset mandiri di internet. Nah, sehingga mengelola sebuah rantai pasokan itu memerlukan satu metode ya, satu kecermatan, kemudian juga dibutuhkan teamwork ya, kerjasama tim yang baik ya. Nggak cuma dari sisi internal, tapi juga dari pihak-pihak luar yang berhubungan dengan perusahaan, dengan vendor, dengan supplier, seperti itu. Jadi antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya itu harus ada kerjasama yang sangat baik di situ. Nah, ini sebuah ilustrasi yang sangat sederhana mengenai seseorang yang makan di rumah makan. Kita bisa lihat di situ. Nah, sebelum sebuah sajian itu terhidang di meja makan, nanti coba kalian bayangkan kalau kalian nanti makan siang atau makan malam, coba kalian lihat menunya, terus kalian bayangkan ini perjalanannya seperti apa ya menu makanan saya ini. Nah, melewati banyak banyak rantai gitu ya. Jadi dari ini istilahnya dari kebun atau dari peternakan sampai ke meja kita. Misalnya kita makan ayam goreng sampai ke meja kita, itu melewati banyak rantai. Nah, itulah yang nanti kalian harus kuasai untuk setiap perusahaan yang sudah saya bagikan ke kalian. Oke, kita lihat di sini misalnya pakaian ya. Di stage pertama itu ada pihak-pihak yang tugasnya produksi bahan baku, benang ya, seperti itu, macam-macam ya. Kemudian stage 2 ada perusahaan yang dia itu dari benang itu jadi kain ya, perusahaan tekstil. Kemudian di stage 3 ini jadi tekstil, jadi pakaian. Stage 4 didistribusikan, jadi oleh si perusahaan yang punya merek, punya brand. Kita mengenal istilah brand owner. Nah, brand owner itu macam-macam. Kita kenal istilah kayak ya ada Adidas, Puma, Walmart ya, Uniqlo, H&M ya, merek-merek terkenal yang kita tahu mungkin asalnya bukan dari negara kita. Nah, tapi produksinya di mana? Itu yang perlu kalian cari tahu. Produksinya di Indonesia atau di Pakistan atau di Vietnam. Walaupun misalnya Adidas itu kan dari Jerman ya. Nah, itu Carrefour dari Prancis misalnya seperti itu. Tapi apakah rantai pasoknya juga dari sana semua? Tentunya ini adalah hal yang menarik ya untuk dipelajari. Global brand owner itu dia menjual produknya di negara manapun mereka beroperasi. Karena sudah global ya, biasanya di seluruh dunia sudah ada. Kita tahu mulai dari Asia sampai Eropa, Amerika ya, semua ada merek Adidas misalnya seperti itu. Bisa saja itu kan diproduksi di negara kita ya, karena apa? Manufakturnya dipindahkan ke negara-negara di Asia. Kemudian dipasarkannya di Eropa atau di Amerika lewat jaringan-jaringan retailnya. Nah, ada 3 hal yang mengalir dalam rantai pasok. Yang pertama adalah aliran barang, informasi, dan aliran uang. Nah, yang mengalir apa? Kalau tadi kita ngomongin secara simpel sederhana itu aliran barang. Tapi informasi itu juga mengalir, uang juga mengalir.
Nah, ini contoh yang sederhana ya, supplier, manufaktur, kemudian ke distributor, wholesaler, retailer, baru ke end user dan customer. Nah, aliran fisik ada material produk ya, kemudian ada pengembalian barang misalnya. Aliran pembayaran ada uang, invoice ya. Kemudian credit term seperti itu. Lalu aliran informasi, jadwal pengiriman, order, data penjualan, itu termasuk aliran informasi. Supply chain yang bagus itu bergantung gimana mereka mengelola aliran informasinya. Siapa yang bisa kirim lebih cepat, punya delivery yang tinggi, jadi on time. Nah, perusahaan-perusahaan yang dia mampu menangani flow informasi ini dengan baik, ya itulah perusahaan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan yang lain. Flow informasi contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalnya saya kerja di pabrik, nah bisa memantau perkembangan penjualan itu dari toko secara langsung, sehingga dari yang di pabrik itu tahu stok yang sisa di toko berapa, sehingga kalau bisa tahu seperti itu bisa melakukan peramalan kebutuhan ke depan dengan lebih akurat. Berapa barang yang nanti akan dikirim ke toko, seberapa saya bisa menentukan berapa yang harus saya produksi di hari itu. Nah, kemudian kaitan dengan informasi sekarang. Syarat kunci dalam rantai pasok adalah bagaimana mengatur informasi. Nah, barang itu bergerak sepenuhnya ya karena diatur oleh informasi. Nah, tujuan dari rantai pasok itu untuk mengirimkan value kepada pelanggan itu sangat bergantung bagaimana kita memanage informasi tersebut. Nah, kalau sekarang bisa dibantu dengan sistem teknologi informasi yang semakin baik. Jadi ini semakin membuat kinerja aliran informasi itu makin bagus. Ya, komunikasi juga sekarang kan lebih mudah dengan adanya internet. Kemudian perusahaan harus mengimplementasikan supply chain management untuk buat produk menjadi tersedia dengan lebih tepat waktu di pasar. Nah, kalau lebih tepat waktu dengan adanya informasi yang bagus ya, supply chain yang efisien, nanti harganya jadi kompetitif. Seperti contoh yang kemarin kita ada case study Pink Toto dari Cina. Kemudian daya saing. Nah, ini daya saing kaitannya dengan gimana perusahaan kita mau saingan dengan perusahaan lain di luar sana. Ya, kita harus punya produk yang pertama available at the right place in the right quantity pada waktu yang tepat. 3 hal tersebut harus dipenuhi. Jadi berada di tempat yang tepat dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat juga. Nah, ini kunci daya saing. Nah, lalu kalau kita melihat kinerja dari rantai pasok secara kuantitatif bisa nggak kita lihat ukurannya? Ya bisa. Kita pertama bisa lihat dari 3 hal: turnover ratio, kemudian return on asset, sama dari pertumbuhan revenue atau revenue growth. Nah, kita lihat satu-satu. Turnover ratio itu apa? Ini contoh, saya kasih gambar salah satu brand minuman soda terkenal ya. Turnover ratio itu adalah kita mengukur kecepatan perputaran barang. Jadi seberapa cepat barang itu bisa muter atau ngalir dari inventory kemudian berubah jadi uang, jadi penjualan. Itu. Jadi kalau barang itu muternya cepat, artinya barang itu laku jadi sales, jadi penjualan. Nah, kalau turnover ratio rendah, punya banyak inventory tapi jualannya sedikit, jadi istilahnya nggak laku lah, pulaannya nggak laku. Tapi kalau turnover ratio tinggi, menyimpan sedikit tapi bisa menghasilkan revenue yang besar, jadi ini putarannya cepat, putaran barangnya itu cepat. Kalau misalnya punya toko, itu pulaan lagi itu cepat. Karena apa? Karena laku terus. Nah, ini dapat revenue-nya itu nanti juga besar gitu. Nah, makin tinggi turnover ratio, makin bagus kinerja rantai pasok. Nah, karena ini adalah mengelola aliran produk. Nah, ini turnover ratio itu seperti itu. Sekarang yang kedua yaitu return on asset. Ini contoh, ini adalah di salah satu pabrik ya, misalnya ilustrasinya. Kita lihat.
Bagi perusahaan, mungkin perusahaan itu punya kapal ya, punya pesawat, bahkan truk ya, kendaraan armada, itulah yang disebut dengan aset. Ada pabrik itu yang investnya besar itu di aset-aset ya, mesin-mesin, bangunan, tanah, dan lain-lain. Itu artinya aset value-nya itu gede, aset value-nya besar. Nah, kalau aset value besar seperti perusahaan pesawat gitu ya, pabrik pesawat seperti ini kan asetnya besar nih. Mesin-mesinnya mahal, kemudian apa namanya, pesawatnya juga mahal seperti itu. Nah, return on aset rendah itu kalau kita punya aset yang nilainya gede tapi pendapatannya sedikit. Jadi antara yang aset yang kita punya itu memang gede, memang kaya, tetapi pendapatannya yang masuk itu nggak sebanding atau sedikit aja pendapatannya yang masuk. Nah, idealnya memang sebaliknya. Jadi kalau supply chain ingin punya revenue besar, walaupun asetnya juga nggak gede, supply chain yang bagus itu artinya dia asetnya ya secukupnya, bahkan bisa dibilang kecil tapi revenue yang besar. Nah, ini bisa nggak gitu, bisa nggak dicapai hal ideal seperti ini. Nah, otomatis kalau bisnis semakin besar, asetnya juga pasti besar. Tapi gimana pertumbuhan aset itu bisa dibarengi, diimbangi dengan revenue yang besar juga atau pendapatan yang besar juga. Nah, ini contohnya pertumbuhan revenue ini. Ini ada salah satu ilustrasi nih. Ini coba kalian lihat nih, ada yang janggal dari gambar ini. Nah, artinya apa? Artinya apa ini? Artinya adalah ini supply chain bagus, artinya produk itu selalu ada, inovasi yang kita buat bisa dikirim secara tepat waktu, nanti akan menciptakan penjualan yang tinggi. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah pertumbuhan revenue atau revenue growth. Pendapatan meningkat tapi produknya ada apa enggak? Gitu. Nah, kalau demandnya tinggi, permintaan juga tinggi. Pertanyaannya, mampu nggak ngirim barang lebih banyak sesuai dengan permintaan tadi? Gimana kapasitas dari pabrik kita? Mampu nggak pertumbuhan permintaan yang sangat tinggi itu bisa nggak kita kejar gitu? Mampukah kita produksi lebih banyak sesuai sama permintaan tadi? Nah, ini kan berarti dari sisi operasionalnya ini harus diperbaiki dengan sangat baik. Nah, kemampuan perusahaan itu harus bisa mengikuti ritme pasar yang meningkat. Jadi ngirim produk itu sesuai dengan permintaan pasar yang dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, ini kalau laku terus ya produknya, jadi grow terus. Nah, sehingga perlu kapabilitas ya di dalam supply chain itu. Nah, jangan sampai kita bawa permintaannya sangat tinggi, nah tapi kita nggak kuat atau nggak mampu untuk meladeni semua permintaan itu. Kita terseok-seok di dalam memproduksi produk kita, akhirnya produknya nggak ada atau sering kosong seperti itu. Nah, contoh perusahaan ini punya permintaan naik tapi mereka nggak punya, misalnya ini salah satu contoh sederhana ya, mereka nggak punya armada transportasi misalnya untuk ngirim. Nah, artinya mereka itu bisa dikatakan nggak mampu menunjang pertumbuhan revenue-nya. Permintaannya tinggi tapi ngirimnya nggak bisa karena nggak ada armada transport. Nah, sehingga ini harus berimbang. Ini ada kaitannya sama yang kedua tadi. Gitu, jadinya akhirnya nggak imbang, akhirnya ya jatuh gitu. Perusahaan kita nggak bisa mengimbangi pertumbuhan revenue yang sangat tinggi itu. Jadi ini hati-hati ya. Jadi kalau usaha kita laris, sederhana aja, jualan kita laris, dari sisi operasional juga harus sangat bagus. Karena apa? Karena kalau permintaan tinggi, kalau kita nggak bisa menghandle-nya ya nantinya kita akan ya akhirnya akan seperti ilustrasi ini, akan kesulitan sendiri dan akan ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Usaha sepi itu masih bisa kita kejar dengan marketing yang oke, tapi kalau usaha rame, operasionalnya keteteran, ya akhirnya seperti ini. Oke, itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua, bisa dipelajari di rumah. Saya upload di YouTube, bisa ditonton kapanpun. Selamat belajar dan juga kita ketemu lagi di materi
selanjutnya. Terima kasih.